Semakin jatuh, Yesus semakin dicambuk oleh serdadu dan algojo. Tiba-tiba, Ibu Yesus mulai berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk selalu mengingat bahwa kami telah Kau pilih untuk melayani. Lepaskan talinya. Bapak, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bagaikan paku-paku yang menembusi kaki dan tanganmu, kami bagaikan orang-orang Yahudi dan Farisi yang Anakku, biarlah aku mati bersamamu. Ibu, ini anak Yohanes. Yesusku, Tuhanku, Tuhanku. Ibu meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan. Ia membawa campuran minyak dan mur serta garam, kira-kira 50 kilo beratnya, agar dapat menghasilkan buah. Semua alat panennya berapa nama? Restu? Oke ya. Nah, ingat peralatan yang kalian membawa itu. Baskom untuk memulai kegiatan kita. Kalau jelang salib pada pagi hari ini, semoga Tuhan hadir di sisi kita dan kita juga semakin terbantu untuk merenungkan sengsara Kristus. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas pagi yang indah ini yang Kau berikan kepada kami semua untuk memulai hari baru, dan terutama ya Tuhan, hari yang baik yang Kau berikan kepada kami untuk melaksanakan jalan salib hidup, untuk merenungkan sengsara ini. Semoga Roh Kudus-Mu senantiasa hadir di sisi kami untuk membimbing, memberikan kami pengertian, pengetahuan, dan budi yang baik untuk memulai kegiatan kami pada hari ini. Tunggu ya. 1, 2, 3 mulai. Sablo jalan salib, Royukan dulu 2025. Bisa! Cek sambil. Sejarah yang terkasih. Lebih keras suaranya. Kisah Golgota adalah kisah tragis 2000 tahun lalu.
sangkal, yakni peristiwa wafatnya Yesus Kristus merupakan pengalaman yang paling tragis di dalam hidupnya. Peristiwa yang sedang kita alami secara langsung ini sangat menyentuh perasaan manusiawi kita. Saudara-saudariku yang terkasih, sambil menatap bayangan zaitun dan kenangan Golgota yang telah menyelam wajah Kristus yang carut marut berlumuran darah, maka marilah kita menatap dosa-dosa kita. Karena dosa kitalah Ia datang. Karena kesalahan kitalah Ia wafat akan manusia. Marilah kita membuka jalan salib kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus Tuhan, kami anak-anak-Mu berdiri dekat salib-Mu untuk merenungkan jalan sengsara-Mu. Kami menyadari betapa besar cinta dan pengorbanan-Mu untuk kami anak-anak-Mu ini. Kesengsaraan dan penderitaan-Mu adalah pelajaran nyata bagi kami. Betapa kuat kehendak-Mu untuk menyelamatkan hidup kami semua. Kami mohon, izinkanlah kami berjalan di belakang-Mu, menimba kekuatan daripada-Mu. Demi Dikau, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Hingga mau mati rasanya. Ya Bapa, aku berdoa kepadamu. Bapakku, jikalau boleh, biarlah piala ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku ya Bapa, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Yohanes, Yakobus, bangunlah. Memang bukan kalian berat, tetapi tidak sanggupkah kalian berjaga bersamaku 1 jam saja? Roh itu memang kuat, tetapi daging lemah. Kini waktunya sudah tiba. Ayo datang. Lihatlah di sana. Itulah para murid Yesus. Dan orang yang akan mencium, itulah dia. Bawa dia dengan selamat. Itu dia. Tangkap dia. Yesus. Tangkap dia. Tangkap dia. Yesus. Tangkap dia. Putra manusia akan diserahkan ke tangan orang bodoh. Lihatlah, orang yang menyarankan sudah dekat. Salam, Baik Guru. Baik sahabat, untuk ini kau Yudas, engkau menyerahkan Betapa kejamnya engkau Yudas,
adalah lebih baik jika engkau tidak dilahirkan ke dunia ini. Lalu Yesus berpaling kepada gerombolan orang dan berkata, Siapakah yang kalian cari? Yesus dari Nazaret! Yesus dari Nazaret! Akulah dia yang kalian. Bangunlah. Siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret! Yesus dari Nazaret! Telah aku katakan, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka. Petrus, sarungkanlah pedangmu itu. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku? Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan tentu. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajak baik Allah, tetapi kamu tidak menangkap aku. Yesus, kau penipu! Engkau penghujat Allah! Engkau harus dibunuh! Ikat dia! Ayo bawa dia! Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus diseret ke pengadilan. Di sana telah menanti imam besar Kayafas. Dihantar ke tempat pembantaian. Ia dianiaya, tetapi itu ditanggungnya dengan sabar. Tanpa membuka mulutnya, ia membiarkan dirinya digolongkan di antara kaum durjana. Sebab itu, ia Oh, jadi kau adalah Yesus dari Nazaret? Sudah lama aku menantimu. Yesus, kita memang harus bertemu. Yesus, benar, Mesias. Sekalipun aku mengatakan kepadamu, namun kamu tak percaya. Tapi mulai dari sekarang, anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Hei, begitu kau jawab pada Imam Agung? Apa katamu Yesus? Hai kalian, tidakkah kalian mendengarkan sebuah penghinaan? Ya! Dia telah menghujat Allah yang layak kita hukuman. Ya! Sekarang dia telah ada di tangan kita. Kita harus membunuhnya. Oleh karena itu saudara-saudara, ada lebih berguna seorang mati serahkan dia dan hakimnya di hadapan Pilatus. Hidup Pilatus! Hidup Pilatus!
engkau tidak mendengarnya bahwa banyaknya tuduhan saksi-saksi kepadamu. Benarkah engkau ini adalah raja? Apakah kau mengatakan hal itu dari hatimu sendiri? Ataukah ada orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? Apakah kau pikir bahwa aku ini adalah orang Yahudi? Bangsamu sendirilah dan para imam-imam kepalamu yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang kau telah perbuat? Kini, ku baru bertemu dengan engkau yang namanya Yesus. Hei! Yesus membuat mujizat. Buatlah mujizatmu di hadapanku jika engkau betul-betul Mesias. Ngapa kau? Hei, prajurit, siksa dia. Dia mau bicara. Hormatku padamu, hai raja orang Yahudi. Coba berbuatlah. Siapa yang menampar gua? Yesus. Prajurit, bawa dia kembali ke Pilatus. Ayo bawa dia. Sejarah kesengsaraan Yesus dapat menggambarkan berapa banyak kebencian dan kejahatan dan sikap tidak tahu terima kasih mengalir di dalamnya. Yesus di depan Pilatus. Suatu adegan yang memprihatinkan terjadi di tempat ini lagi. Sangat menderita dalam mimpiku malam tadi. Aku tidak mendapatkan kesalahan daripada orang ini. Aku akan menyiksa dan mencambuk dia. Setelah itu, dia akan kubiarkan pergi. Kami mempunyai hukum. Dan menurut hukum itu, orang ini harus mati. Karena dia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Jika Tuhan membebaskan dia, Tuhan bukanlah sahabat kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya raja, ia melawan kaisar. Melihat usahanya sia-sia untuk membebaskan Yesus, Pilatus dan berkata, Aku tidak bersalah atas darah orang ini. Itu adalah urusan kalian. Hakimilah dia menurut hukummu. Biarlah darah ini bukan atas kami dan anak-anak kami. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, dan di tengah riuhnya teriakan yang menuntut Engkau dihukum dengan tidak adil. Namun kemurnian cinta ilahi-Mu itulah yang mengalirkan keselamatan jiwa yang akan bersikap mudah menuntut, mengadili dan menghakimi sesama kami.
Gerakkanlah kami untuk menghidupi pertobatan dan mati raga kami di masa prapasa ini, sehingga berbuah bagi perbudakan Tuhan dan juru selamat kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Ayo, buat satu. Orang kira. Salam, hai raja orang Yahudi. Hei Mesias, ayo sekarang bangun di sana, supaya kami semua percaya. Ayo, bawa salibmu. Maafkan. Salam, hai raja orang Yahudi. Kembali mahkotamu, raja. Bangunlah. Ayo bangun. Ayo bawa salibmu, bangunkan dia. Ayo, bangun. 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 Pengertian kedua, Yesus memahami salib, sebab karena salib engkau telah menebus dunia. Dengan penuh kerelaan, Yesus mengulurkan tangannya dan berdiri, tetapi tetap bertubuh hati untuk menerima keputusan yang tidak adil. Betapa kita kerap kali merasa tidak senang, bahkan mengeluh bila suatu saat kita mendapat salib kecil dalam kehidupan kita. Semisal penyakit, kegagalan dalam studi, kegagalan dalam pekerjaan, kegagalan dalam bercinta, kesalahpahaman dalam pergaulan, serta kemiskinan materi. Bukankah Yesus pernah bersabda, barang siapa ingin menjadi muridku, ia harus berani menyangkal diri. Betapa sering kita melarikan diri dari resiko hidup ini. Lebih sering kita mencari sesuatu dalam kenikmatan daging, daripada harus berkeringat dan berjuang dengan tabah hati. Marilah berdoa. Ya Yesus, jadikanlah kami hamba dan pengikut-Mu yang setia, terutama tenaga dan pengorbanan kami yang sangat, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Ampunilah kami orang berdosa ini. Ayo! Katakan mahkotanya. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Bangsat! Ayo bangun! Ayo bangun cepat! Ayo bangun! Ayo bangun! Ayo bangun! Bangunkan dia cepat!
Raja bangsa Yahudi terjatuh. Ayo, bosan. Ayo bangun dia. Ayo bangun. Pasangkan mahkotanya. Ayo bangun. Pasang mahkotanya. Kelemahan kita lah yang ditanggung, dan segala duka cita kita lah yang ditanggung. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah telah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk-tekuklah segala yang ada di langit dan yang ada di bawah bumi. Tenaga manusia ini sudah sangat lemah. Maka sebenarnya salib tak dapat dipikulnya lagi. Hanya karena cinta dan kasih Allah yang mendorongnya untuk tetap ada. Jadi, adalah pengalaman yang menyakitkan sekaligus memalukan. Seringkali kita juga terus jatuh pada kesalahan dan dosa yang sama. Bersediakah kita mengulangi dari kesalahan dan dosa kita? Bumi tak akan menangis jika kita berarti pada dia. Namun dia akan meneteskan air mata jika kita tak mau berhenti. Hampir setiap kesusahan kami rasakan selalu berat. Namun kami percaya kelemahan itu akan kami atasi dengan kekuatan. Sebab Engkau Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kesehatan kami. Ayo! Ayo! Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibu. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus semakin jatuh. Yesus semakin dicambuk oleh serdadu dan algojo. Tiba-tiba Ibu Yesus berlari dan mendekatkan diri kepada Yesus, menangis di hadapannya. Ibu, hei, jangan balik ke gerombolanmu. Pergi sana! Pergi! Pergi! Ayo lanjutkan. Kau hanya mengganggu saja. Yesus kembali berjalan dengan menahan kesakitan berpisah dengan ibunya. Marilah berdoa. Bunda
pengasih, kami sendirilah yang membuat Engkau menderita. Terima kasih atas segala bersama Putramu Yesus untuk merangkul semesta jagat. Tolonglah semua kaum ibu di seluruh dunia, terutama mereka yang berada di daerah kami ini, agar dalam masa penderitaan ini mereka dapat mendidik anak-anak mereka mengikuti jalan kebenaran, mengikuti jalan terang dan jalan surgawi, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sejuk Engkau telah menebus diri. Hei, lihat. Wah, ini terlalu lambat. Cepat cari orang lain. Mari turun. Hei kau, siapa namamu? Simon, Tuhan. Ayo, cepat bantu orang itu dan panggul salibnya. Tapi mau melawan dia, cepat. Ayo cepat. Cepat membantunya. Ayo orang ini. ayo bantu dia. Ayo bantu dia. Ayo Raden. Aku hendak membantu. Ampunilah aku, sebab aku tidak layak berada di dekatmu. Tangan dia. Yesus kelihatannya sangat letih sekali. Maka ditahanlah seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru pulang dari kebun. Lalu diletakkannya salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Saudara-saudara salib, ia dengan rela menerimanya. Ia dengan rendah hati mau menerima salib dan membantu Yesus. Inilah tanda cinta dan belas kasihnya yang mendalam kepada sesamanya yang menderita. Kepada kita diberikan kebebasan untuk mengikuti Dia atau menolak Dia. Dengan hati yang lembut, Yesus berdiri di pintu hati kita. Ia mengetuk dan meminta jawaban dari kita. Memilih Yesus berarti harus, apakah kita mampu? Marilah berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk selalu mengingat bahwa kami telah Kau pilih untuk melayani dan mengasihi sesama, serta mampukanlah kami dengan kekuatan-Mu untuk mewujudkannya, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa. Ayo.
diusapi oleh Veronica. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Nya, sebab dengan sanggup suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Hei! Kau pikir kau siapa? Siapa tarik dari sini? Ayo pergi! Ayo pergi! Ayo pergi! Kau ganggu saja. Bangunlah paniku. Perjalananmu masih jauh. Hei kau. Bangun, bangun. Ayo, cepat. Ayo bangun! Bangun, cepat! Bangun! Bangun, cepat! Ayo bangun, cepat! Hei, bangun! Bangun! Bangun, cepat! Bangun! Berhenti! Jika kalian tetap mencambuknya, aku tidak akan mau lagi membantunya selangkah pun. Baiklah, baiklah. Kalau begitu, cepat bantu orang ini. Bantu dia bangun. Cepat. Ayo, Bantu. Di tengah keganasan, di tengah serdaru-serdaru mengepul Yesus, Veronica turut mengambil bagian dalam kedukaan itu. Sikap Veronica bukan berhenti pada rasa duka, tetapi telah ada suatu keberanian untuk mendekati dan berbuat kasih kepada Yesus. Dan tanda terima kasih Yesus bukanlah kata-kata, melainkan memberikan wajahnya yang tergambar pada kain Veronica, memberikan penghiburan kepada setiap orang yang berbuat kasih, setiap orang yang berani berbuat baik terhadap sesama. Tuhan akan memberikan ganjaran dan imbalan kepada setiap orang setimpal dengan usahanya, bahkan lebih daripada itu. Ya Tuhan, kadang-kala kami takut dan mau untuk berbuat baik, orang menderita. Semoga teladan Veronica membuat kami berani berbuat sesuatu, meskipun kecil, untuk meringankan beban mereka yang sedang menderita. Dengan demikian, kami telah meringankan pula bebannya. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanlah kami, Allah kasihanlah kami orang berdosa ini. Halo, jalan! Jatuh! Lihat dia jatuh! Jatuh! Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Nya, sebab dengan sanggup suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Hei, kebarat! Bangun, bangun! Hei, bangsat! Ayo bangun! Ayo bangun. Tempat penyelamatan masih jauh! Ayo bangunkan dia! Ayo bangun! Ayo bangun cepat!
Yesus ditikam karena kedurhakaan kita dan dihancurkan perdamaian untuk kita, dan kita sungguh berkat bilur-bilur tubuhnya. Kita semua bagaikan domba yang hilang dan tersesat, tetapi pada Dia Tuhan melimpahkan segala kesalahan kita semua. Ia dianiaya, Dia pun tunduk dan tidak membuka mulutnya. Bagaikan domba yang diam tak membibit, seperti anak domba yang dihantar ke pembantaian, demikian pun Dia tidak membuka mulutnya. Jatuh ke tanah lagi, karena orang tidak ingat akan kebaikannya terhadap mereka. Namun cinta kasihnya tidak hilang. Sebab itu segera ia bangun kembali, menapaki jalan salibnya. Marilah berdoa. Ya Yesus, buatlah hati kami berilah kami hati yang luas, kegelapan. Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus kami. Sekelompok wanita Yerusalem turut berduka cita atas penderitaan Yesus. Mereka menangis di pinggir jalan salib menuju Kalvari. Jangan menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anak. Hei, ayo bangun! Yesus menunjukkan bahwa karya amal lebih berharga daripada kata-kata dan air mata. Lebih baik merubah diri daripada menangisi dosa kita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami akan dosa kami. Selamatkan orang-orang yang menderita di sekitar kami, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah kasihanilah kami yang berdosa ini. Hei, pergi!
untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus kami. Tempat kematian sudah dekat. Ayo. Ayo coba bangun. Ayo bangun. Biar lama lagi kita akan sampai. Bangun dulu. Ayo cepat bangun. Ikut salib cepat. Ikut salib. Kemudian berbatu dan berkelok-kelok menampakkan keganasan dunia bagi Sang Kasih. Dapat dipahami mengapa Yesus dapat jatuh sampai 3 kali. Yesus yang telah lemah karena tidak tidur semalaman, didera dan diseret kemana-mana, harus menempuh perjalanan yang begitu berat. Yesus harus mengasihi. Yesus pun jatuh lagi untuk ketiga kalinya. Namun Dia tetap bangkit. Maka dalam kehidupan, ketika kita menghadapi berbagai tantangan zaman, sebagai pengikut Kristus yang perkasa, kita tidak boleh pernah menyerah, sekalipun harus jatuh bangun. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, karena kasih-Mu kepada Bapa dan kepada kami, Engkau harus menderita hingga jatuh berpuluh-puluh. Anugerahkanlah kekuatan kepada kami, agar kami mampu bangkit dari kelemahan kami, untuk terus berjuang menerjang tantangan hidup ini. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Ayo. Kita sudah sampai. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus kami. Kau. Sudah, kau boleh pergi. Atau Isa, pergi. Akhirnya tibalah mereka di puncak Golgota. Di sana serdadu-serdadu secara kasar menanggalkan pakaian Yesus yang melekat pada tubuhnya yang penuh luka. Saat yang paling memalukan, Dia ditelanjangi di depan umum. Pribadinya yang luhur mulia direndahkan, Ia dicemooh. Penghinaan itu bukan hanya menimpa tubuhnya, tapi juga menggoyahkan kehormatan, wibawa, dan harga diri seseorang yang harus jaga.
Salam hai Raja. Baiklah, kita undi saja. Siapa yang mendapatkan jubah raja ini? Hei, tangkap ini! Mari coba sini! Berikan dia! Yesus harus mengorbankan segala-galanya. Ia tak menginginkan apapun bagi dirinya sendiri. Di sini, di depan pintu kematian, semakin terasa bahwa hidupnya dipertaruhkan untuk sesama. Pengorbanan yang merupakan satu-satunya jalan untuk menciptakan ikatan yang kuat dan perdamaian yang kokoh dengan mereka yang menolak Dia. Yesus menyerahkan dirinya pribadi sendiri untuk menebus semua orang, termasuk kita semua yang hadir di sini. Marilah berdoa, berikanlah kami untuk mengorbankan harta kekayaan, kehormatan, wibawa dan jasa, demi menjadi keadilan dan kebenaran yang dibutuhkan bagi keselamatan umat manusia. Sebab Engkau Tuhan kami, dulu dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah yang menolong. Jangan salibmu, cepat! Cepat! Ayo menangkap salibmu! Di mana mujizatmu? Ayo cepat! Ayo cepat! Berdiri pun dia tidak bisa. Ayo posisikan badan. Tarik tangannya. Yesus, paku-paku ini akan menembus tangan dan kakimu. Ingat yang kuat. Yang sadar lagi. Pusingkan kakinya. Memasang sebuah tulisan di salib Yesus yang berbunyi, Indra, sebagai singkatan dari Yesus Nazarenus Rex Indrayoni. Tulisan ini adalah prasalatin yang bermakna Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Ayo.
Lepaskan talinya. Perhentian ke-11. Yesus disalibkan. Kami menyembah Engkau salib sejuk, Engkau telah menebus kami. Puncak Golgota sudah didaki oleh Putra Manusia, dan kini kita dikasihi oleh makhluknya. Namun makhluknya tega membiarkan tangan dan kakinya dipaku di palang penghinaan. Karena manusia sering melangkah ke tempat-tempat hina, ke ladang korupsi, ke tempat pelacuran, ke tempat perjudian, dan menjadi biang ketidakadilan kepadaku. Tidakkah kamu tahu bahwa aku ini Tuhan? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudaraku, memang jalan satu-satunya untuk menyelamatkan manusia adalah dengan penderitaannya. Lalu bagaimana sikap kita dalam mengikuti jalan salib putranya itu? Apakah kita termasuk dalam kelompok prajurit yang bermain dadu untuk mengundi jubahnya? Mulut mereka digenggam kerakusan, kebencian dan dendam membara. Ataukah kita termasuk orang-orang yang setia, seperti Maria bundanya, Maria Magdalena, berdoa, "Ya Yesus, tangan dan kakimu dipaku karena dosa dan kesalahan kami. Perbuatan dan tindakan kami yang jahat adalah paku-paku yang melukai dan menembusi tanganmu. Semoga kami semakin sadar akan kehilapan dan kelalaian kami sehari-hari. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami dalam perusahaan. Yesus, orang lain Engkau selamatkan, tetapi dirimu sendiri tidak bisa Engkau selamatkan. Mana kuasamu? Hai Raja orang Yahudi, turunlah dari salibmu itu, supaya kami dapat percaya. Ayo turun, ayo turun. Engkau yang merobohkan bait Allah, turunlah dari salib itu jika engkau sungguh-sungguh anak Allah. Ayo turun. Selamatkanlah dirimu dan turunlah dari salibmu itu. Ayo turun dari salib. Ayo. Mana mujizatmu? Mana mujizatmu? Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Apa yang dibicarakan? Kosong. Aku Seorang tadi lalu menunjukkan maka yang sudah dijelupkan di anggur mas, memasangnya di ujung dan ditutup ke mulut.
bagaikan paku-paku yang menembusi kaki dan tanganmu. Kami bagaikan orang-orang Yahudi dan Farisi yang berdiri di hadapan dirimu yang disalib, sembari mengolok-olok dan menertawakanmu. Kami bagaikan para serdadu yang mencambukmu dengan picik. Kami bagaikan imam agung yang menginginkanmu untuk mati. Kami bagaikan Pilatus yang bukannya membebaskanmu, tetapi malah menyalibkanmu. Kami bagaikan Yudas yang menjualmu dengan 30 keping perak. Kami bagaikan Petrus yang menyangkalmu 3 kali. Atau daging dari dagingku, hati dari hatiku. Anakku, biarlah aku mati bersamamu. Ibu, ini anak Yohanes. Ini ibu. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apa yang dia katakan? Ya Bapa, ke dalam tanganmu diserahkan nyawaku. Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia.
mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Paku-paku yang melukai dan menembus tanganmu. Semoga kami semakin sadar akan kekhilafan dan kelalaian kami sehari-hari. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Seorang serdadu memastikan Yesus wafat dengan menikam lambungnya. Maria, ibu Yesus, Maria Magdalena, Yohanes dan Yusuf dari Arimatea mendekati salib Yesus. Hei, pastikan dia sudah mati. Ya. Jenazah Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Tuhan dan bersyukur kepada-Mu, sebab dengan salib saja Engkau telah menebus kami. Saudaraku, Yosef dari Arimatea
murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang itu. Ia meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus, dan Pilatus menuliskan permintaan. Juga Nikodemus datang ke tempat itu. Dialah mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak dan mur serta garam. Kira-kira 50 kilo beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengapaninya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Di sini dibenarkan sabda agar dapat menghasilkan buah. Ya Yesus, segala cerita kami merupakan juga benih yang suci yang menghasilkan buah yang baik. Dengan itu, berikanlah kemampuan kepada kami untuk memahami serta menunjukkan hati dari kesulitan-kesulitan hidup kami. Sudah Engkau yang Tuhan kami, kini dan sepanjang Allah segala-galanya dan terus. Yesus mengatakan, kami membuat kami Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Yesus digotong ke makam oleh Yusuf dari Arimatea, Yohanes dan Simon dari Kirene, Bunda Maria dan Maria Magdalena mengikuti mereka. Makam batu dan Yohanes menutup makam tersebut dengan batu besar. Mari berdoa. Engkau sendiri juga sampai dengan saat kebangkitan menyaksikan semuanya ini. Kami tadinya ia akan tinggal sendiri saja, tetapi kalau ia mati, ia akan berbuah banyak. Ditabur dalam kemenahan, dibangkitkan dalam kubur. Semoga dengan segala saling menunggu, kami pun dikuatkan untuk memikul tanggung atas Padamu. Dengan demikian akan hidup selalu dalam nama-Mu, dan akhirnya kami dapat turut bangkit bersama Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan adalah kami, Allah kasihanilah kami orang berdosa. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, bersama Engkau kami telah tiba di bukit Golgota.
Lalu saya suci akan kau pancarkan kemuliaan pasca bagi kami yang sedang bersiaga. Jalan salib ini masih akan kami lalui dalam hidup dan perjuangan kami di tengah dunia. Akan mendapat kekuatan bila senantiasa memandang pada salib suci. Engkau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita persiapkan hati untuk menerima. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian. Semoga Ia menuntun kita untuk memaknai sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus sebagai jalan keselamatan kita. Dan semoga dalam keseharian kita senantiasa diberkati, dibimbing dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Dengan pemeran narator utama oleh Monik Novela Pasangka. Narator doa Saudari Angelin Gregoriana. Bagaimana Guido Sama? Silakan naik ke atas. Dan yang berperan sebagai tokoh utama kita pada pagi hari ini sebagai Yesus, yaitu Elia Gading, Olivia Veronica Martin. Silakan naik. Maria Magdalena, Cecilia Clarita Dian Maharani. Yang berperan sebagai perempuan-perempuan Yerusalem, Felicitas Rante Sami. Yang kedua, Gelsey Patricia. Yang ketiga, Janessa Saleh. Yang keempat, Gisela Dominic Kaloke. Yang kelima, Kalista Glesiana Putri Marat. Dan yang berperan sebagai algojo, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, dan imam-imam lain. Yang pertama adalah William Bobo Samantora. Dan yang berperan sebagai Imam Agung Kayafas adalah Johan Paulus Lawakdo Sinata. Yang berperan sebagai Pontius Pilatus sekaligus juga pengiring musik diperankan oleh Paulus Alphonsus Pelora. Dan yang berperan sebagai istri Pontius Pilatus adalah Eva Karenina Claudia. Yang berperan sebagai Herodes adalah Nesta Fares Agonis Alote. Penjahat yang dibebaskan sebagai Barabas adalah Yosef Rusli. Kepala prajurit Serdaru. Kepala prajurit adalah Engineer Anggotanya adalah Mariano Aldius Louis. Yang ketiga, Seprianus Reski Masora.
masih disalib adalah saudari kita Venantia Sidi. Saudari di. Saudari. Dan pemilik musik adalah saudara Antonius Agung, Bapak Antonius Agung. Mas Anton. Dan ini sebagai penasihat adalah Bapak Pastor RD Daud Lamolo. Juga pastor kita yang masih muda ganteng adalah sebagai yang memerankan ini penata busana adalah saudari Bunda terkasih Windy. Dan penanggung jawab sebagai sutradara adalah Om P. Bapak Ibu, inilah para pemenang dari tampil kita pada pagi hari ini. Sebagai apresiasi bagi para OMK dan saudara kolektor, di depan ada kotak pertimbangan untuk apresiasi bagi para OMK kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, dengan penuh kasih dan kerelaan kami minta untuk dapat mengisi kotak pertimbangan yang ada di depan. Satu, dua, tiga. Tablo Jalan Salib OMK Geru 2025. Sukses! Lagi 1, 2, 3, gaya bebas 1, 2, 3. SSC, terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSC. Karena subscribe itu gratis.